Baik, kami dari kelompok D, kedokteran nuklir akan mereview artikel yang berjudul penyerapan radioiodin pada pasien kanker tiroid setelah aplikasi diagnostik I131 dengan dosis rendah. Kelompok D beranggotakan saya sendiri, Putri Diosa, Dinda Nurul Sifa, dan Zafira Putri Fadilah. Next. Identitas artikel yang kami review adalah dengan judul asli Radioiodine Uptake in Thyroid Cancer Patient After Diagnostic Application of Low Dose I131 dengan pengarang dari Huig dengan terbitan tahun 1996. Next. Bagian pendahuluan. Radiasi pada sisa tiroid setelah pembedahan tiroidektomi. Tiroidektomi sendiri adalah pengangkatan seluruh atau sebagian kerja tiroid. Adalah prosedur yang diterima secara umum pada pasien dengan kanker tiroid. Ada dua alasan utama untuk perawatan tersebut. Yang pertama, penyebaran kanker secara multifokal. Multifokal yang dimaksud di sini adalah kanker yang timbul pada kuadran lain di luar masa kanker tumor atau utama pada kelenjar tiroid, terutama pada karsinoma papilar. Kanker tiroid papilar atau adenokarsinoma papilar itu sendiri merupakan jenis kanker yang biasanya hanya menyerang satu lobus kelenjar tiroid. Dengan pertumbuhan yang cukup lambat, merupakan jenis keganasan yang paling sering terjadi pada tiroid, terutama pada wanita usia reproduktif. Dan kemungkinan kedua adalah kemungkinan persaingan antara jaringan tiroid residual dan karsinoma rekuren atau metastasis untuk penyerapan terapi radioiodin. Next. Telah diketahui dengan baik bahwa lebih banyak sisa tiroid yang terlihat dengan meningkatnya dosis I131. Bisa dilihat pada gambar pada bagian kanan merupakan perbedaan jaringan normal dengan jaringan yang dikenai kanker tiroid. Pada saat dosis diagnostik yang besar, menyebabkan penurunan serapan fraksional selama pengobatan ablasi. Pengobatan ablasi itu sendiri adalah pemberian radioaktif sehingga membuat sel kanker pada kelenjar tiroid menjadi atau bahkan hilang secara total. Dosis diagnostik 74 MBq I131 digunakan dalam studi diagnostik dan dosimetrik di beberapa klinis untuk menentukan dosis ablasi radioiodin yang optimal untuk setiap pasien dan dianggap sebagai gabungan yang terbaik antara sensitivitas pencitraan dan efek radiasi submematikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh 74 MBq I131 dengan dosis diagnostik yang relatif kecil pada serapan jaringan tiroid residual selama perawatan ablasi. Next. Pasien dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Pasien yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 24 pasien, di mana 23 orang adalah perempuan dan 1 adalah laki-laki. Rata-rata usia pasien adalah 48 plus minus 12 tahun. Dengan pembagian menderita kanker papilar sebanyak 19 orang dan menderita kanker folikel sebanyak 5 orang. Di antaranya telah melakukan tiroidektomi total karena kanker tiroid. Tidak ada satupun pasien menerima suplemen tiroksin pasca operasi, sehingga nilai serum TSH rata-rata 78 plus minus 39 miliunit per liter sebelum studi diagnostik. Setiap pasien menerima dosis oral 74 plus minus 0,7 MBq I131, 42 plus minus 12 hari pasca operasi. Next. Metode yang digunakan pada penelitian ini, di mana retensi sisa tiroid diukur menggunakan penghitung seluruh tubuh atau Canberra Accuscan, yang dilengkapi dengan kolimator khusus dari pemindaian profil yang dilakukan 2, 24, 48, dan 72 jam setelah pemberian dosis diagnostik. Pembukaan kolimator celah tunggal paralel dari detektor NITI sebesar adalah 1 cm dengan resolusi spasial atau lebar penuh pada setengah maksimum untuk 356 kV dengan sumber titik yang ditempatkan di rongga tiroid. Antropometrik adalah 3,1 cm. Profil radioaktivitas tubuh dalam satu dimensi diperoleh dari penempatan pasien dengan posisi terlentang dan tengkurap di bawah detektor. Rata-rata geometris dari puncak jaring yang tercatat di atas wilayah leher dan dikoreksi untuk peluruhan fisik digunakan dalam perhitungan tambahan. Kurva aktivitas waktu, biologi, dan efektif paru untuk setiap pasien dihitung dengan mencocokkan data dari 24, 48, dan 72 jam pengukuran dan pada data awal. Next. Bisa dilihat pada
pada gambar yang ada di layar bahwa pemindahan profil linier yang dinormalisasi yang menggambarkan distribusi kasra di iodin selama 72 jam setelah pemberian diagnostik oral sebesar 74 MegaBecquerel dan terapeutik atau 4,4 GigaBecquerel. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zafira. Oke, baik. Untuk penjelasannya selanjutnya itu berdasarkan rutin scan gamma kamera yang dilakukan pengecekan setelah 48 jam pemberian dosis diagnosis digunakan radio iodin karena dapat melihat akumulasi aktivitas yang terlihat pada semua sisa tiroid. Metastasis radio iodin yang berkonsentrasi itu tidak ditemukan dalam salah satu pasien. Kemudian pada pasien yang menerima 4,4 ditambah 0,2 GigaBecquerel iodin 131 untuk sisa pada tiroid, pemindahan profil seluruh tubuh dilakukan hanya sekali lagi, tetapi hanya pada 72 jam setelah administrasi karena tingginya aktivitas yang diberikan. Koreksi untuk pemangkasan waktu dibuat di luar batas-batas yang ditentukan oleh pengalaman dan eksperimen. Hubungan dari persamaan R0 sama dengan RT dibagi 1 ditambah RT dikali tau antara yang diamati atau R0 dan perhitungan yang benar atau RT, kecepatan persaluran untuk sistem non-kelumpuhan ditemukan dengan besar tau itu 0,04 second dan R-nya 0,0097. Kemudian jika jumlah yang perhitungkan persaluran adalah kecil atau sama dengan 11.900, maka persentase tenggat waktu yang hilang selama waktu yang diambil secara khas untuk mengukur pasien adalah 10%. Retensi terhadap dosis ablasi 72 jam setelah administrasi dibandingkan dengan retensi dosis diagnostik setelah 72 jam dinyatakan sebagai persentase retensi yang diharapkan. Kemudian hasil dan diskusi. Pada hasil itu perbandingan antara terapi dan retensi diagnostik memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan setengah waktu paruh efektif 24 jam uptake dan periode antara operasi dan studi diagnostik. Korelasi positif dengan periode antara diagnostik dengan terapeutik administrasi radio iodin. Dosis diagnostik yang paling efektif adalah 40,3 untuk kurang dari 23 jam. Retensi iodin 131 72 jam setelah administrasi dari dosis ablasi adalah 304,8% dengan kisaran yaitu 6,8 hingga 73,4% dari yang diprediksi oleh studi diagnostik. Kemudian untuk rata-rata mutlak itu diperoleh 12,9 ditambah 9,6 MegaBecquerel dengan kisaran 3,3 hingga 40,7 MegaBecquerel. Kemudian untuk 10 pasien mengalami penurunan penyerapan lebih dari 80%. Dalam kelompok 12 pasien dengan waktu paruh efektif kurang dari 40 jam, pengurangan uptake itu dihasilkan 54,4%, sedangkan untuk pasien dengan waktu paruh efektif lebih dari 40 jam diperoleh persentase 84,8%. Pasien dengan uptake untuk 24 jam yang kurang dari 2% itu mengalami penurunan 55%, sedangkan untuk yang lebih dari 2% itu mengalami penurunan 76,9%. Dengan uptake mutlak untuk 24 jam yaitu berkisar antara 0,8 hingga 6,6 MegaBecquerel. Berikut merupakan tabel dari hasil uptake pada tiroid, di mana waktu efektifnya untuk kurang dari 40 jam itu uptake-nya bernilai dari 45,6 hingga 16,8. Sedangkan waktu yang diperlukan antara studi diagnostik dengan ablasi itu ada kurang dari 7 hari dan lebih dari 7 hari. Untuk yang kurang dari 7 hari itu uptake-nya diperoleh 20,4 persen dan untuk yang lebih dari 7 hari itu diperoleh 40,4%. Oke, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda disilahkan.
Baik, selanjutnya yaitu tentang hasil dan diskusi. Dosis diagnostik radioiodin selalu didasarkan pada pertimbangan antara sensitivitas, pencitraan, dan efek radiasi yang tidak diinginkan. Next, Zul. Sejumlah penelitian telah melaporkan efek radiasi yang tidak diinginkan dan penurunan penyerapan tiroid setelah pemberian 148, 185, dan 370 megabecquerel I131. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa dosis diagnostik 74 megabecquerel I131 secara dramatis mengurangi penyerapan sisa tiroid selama prosedur ablasi dengan rata-rata hampir 70%. Penurunan serapan menghasilkan dosis serapan akhir yang lebih rendah selama prosedur ablasi berdasarkan 2 titik pengukuran, yaitu pada saat pemberian dan 72 jam setelah pemberian. Waktu paruh efektif dosis ablasi rata-rata 50% lebih pendek daripada waktu paruh efektif dari dosis diagnostik, menghasilkan hanya setengah dari dosis terapeutik yang diharapkan diserap. Next, go. Ada pertanyaan, yaitu apakah sisa jaringan tiroid mengendap atau sebagian hancur setelah pemberian dosis diagnostik? Jadi, penurunan fungsi sementara atau jaringan tiroid mengendap ini terlihat jelas pada pasien dengan penurunan penyerapan yang tinggi dan ablasi sisa tiroid yang tidak berhasil. Semua pasien dalam penelitian ini tidak memiliki jaringan tiroid yang terlihat pada pemindaian kontrol yang dilakukan 6 bulan kemudian. Tetapi penurunan penyerapan yang lebih rendah pada pasien dengan periode yang lebih lama antara perawatan, pencitraan, dan ablasi menunjukkan setidaknya sebagian jaringan tiroid mengendap. Ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa alasan untuk pengurangan penyerapan mungkin termasuk pemberian preparat yang mengandung yodium setelah studi diagnostik atau penggunaan aktivitas spesifik radioiodin yang lebih rendah untuk ablasi. Tetapi pada penelitian ini, pasien tidak menerima preparat yang mengandung yodium dan radioiodin yang digunakan berasal dari pabrik yang sama. Jadi penentuan dosis radioablasi yang optimal untuk setiap pasien individu adalah logis, meskipun masalah nilai massa sisa tiroid dan ketidaktepatan yang tidak dapat dihindari dalam perhitungan. Next, Zo. Berdasarkan hasil penelitian, masuk akal untuk memberikan dosis radioiodin diagnostik lebih awal, misalnya 4-5 minggu setelah operasi, dan dosis ablasi lebih dari 7 hari setelah dosis diagnostik, sehingga memungkinkan lebih banyak waktu untuk pemulihan parsial sisa tiroid. Pendekatan lain yang mungkin adalah dengan menggunakan dosis diagnostik I131 yang sangat rendah, yang tidak akan memiliki pengaruh signifikan pada fungsi tiroid. Jika demikian, detektor yang sangat sensitif harus digunakan, tetapi sejumlah besar sisa tiroid atau lesi metastasis mungkin tidak terdeteksi. Solusi terbaik adalah menggunakan I123 untuk tujuan diagnostik di pusat-pusat dan yang tidak mengalami masalah dengan pasokan radiofarmasi yang diproduksi Psikotron, meskipun akan menarik juga untuk menyelidiki pengaruh I123 sebagai sumber elektron Auger dan elektron konversi internal pada fungsi jaringan tiroid. Selanjutnya dikembalikan kepada Uti. Baik, terima kasih atas perhatian telah diberikan kepada kami. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.